Salam saudara sekalian. Ya, kita akan lanjutkan dengan introduksi kitab Perjanjian Lama. Dan kita masuk sekarang adalah kitab Sefanya. Ya, jadi sebelum nanti kita akan lihat Hagai, Sakaria, Maliaki. Kitab Sefanya merupakan kitab terakhir yang terkait dengan nabi-nabi yang bernubuat sebelum pembuangan. Karena nanti kalau kita lihat kitab Hagai, lalu Sakaria, Maliaki, itu nabi-nabi yang memang bernubuat setelah pembuangan. Zamannya Zerubabel, Esra, dan Nehemia. Jadi kalau boleh dibilang Sefanya ini ya nabi dalam konteks nabi-nabi kecil ya urutannya itu ini nabi yang terakhir terkait dengan urutan kitab di nabi-nabi kecil yang bernubuat sebelum pembuangan. Ya, seperti itu. Nah, mari kita akan lihat secara lebih jelas terkait dengan introduksi dari kitab Sefanya. Jadi, saudara sekalian, Sefanya ini memang tokoh yang boleh saya bilang luar biasa karena dia itu darahnya darah biru. Masih memiliki keturunan dari raja ya. Judul kitab, nama kitab ini diambil dari nama penulisnya yaitu Sefanya. Berasal dari bahasa Ibrani Sapanya yang artinya tersembunyi atau disembunyikan Tuhan. Judul kitab dalam Septuaginta dan Vulgata adalah Sophanias. Disembunyikan Tuhan. Mari kita lihat, ayo silakan dibuka Alkitabnya dari pasal yang kedua ayat yang ketiga di dalam bagian ini. Ya, saya akan melihat dan membacakannya untuk saudara sekalian, khususnya di dalam pasal yang kedua ayat yang ketiga. Di sini dikatakan, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya, ya. Di sini carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan, ya, kalau kita lihat di dalam bagian ini, mungkin kamu akan terlindung pada hari, ya, kemurkaan Tuhan, ya, tersembunyi ya. Jadi dari bagian ini. Oke, mari kita akan lihat untuk penulis. Dalam pasal 1 ayat 1, saya baca dulu ya. Pasal 1, firman Tuhan yang datang kepada Sefanya bin Kusi, bin Gedalia, bin Amaria, bin Hizkia, dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda. Binnya banyak sekali. Ini menunjukkan bahwa ya secara silsilah memang tertulis ya. Kitab ini ditulis oleh Sefanya bin Kusi, bin Gedalia, bin Amaria, dan bin Hizkia. Hizkia ini raja terkenal. Dengan tercatatnya silsilah leluhur 4 generasi nabi ini, ya, dalam pembukaan kitab termasuk memang unik. Karena memang pada umumnya yang tercatat itu biasanya hanya ayahnya. Ya. Biasanya informasi silsilah hanya tercatat pada ayahnya. Yesaya 1:1, Yeremia 1, Hosea 1:1, dan ya masih beberapa lagi yang lain. Silsilah yang panjang memberi kesan adanya darah biru sang nabi, di mana kakek cicitnya adalah Raja Hizkia yang terkenal saleh. Ya, luar biasa ya. Oke. Tahun penulisannya. Dari catatan pendahuluan pasal 1 ayat 10, Sefanya bernubuat pada pemerintahan Raja Hosea, Raja Yehuda. Ini pasal 1 ayat 1 tadi ya, Hosea. Ya. Dosa dan pelanggaran yang dituduhkan Sefanya kepada Yerusalem dan Yehuda ada di pasal 1 ayat 4 sampai ayat 1 sampai 4 sampai ayat 13, pasal 3 ayat 1 sampai 7. Mengindikasikan bahwa ia bernubuat sebelum reformasi Yosia. Karena tiang-tiang berhala masih tegak berdiri, ya ini zaman sebelum Yosia, yaitu zaman Manasye dan Amon.
Oleh karena itu pentarihannya ya awal ya seperti itu. Jadi saudara sekalian memang Sefanya diutus untuk apa? Bernubuat. Bernubuat. Di sini khususnya untuk Yehuda ya, karena dosa pelanggaran dituduhkan. Berharap Yerusalem, Yehuda bertobat. Temanya yaitu kitab ini menyajikan pernyataan yang paling luas dalam PL mengenai hari Tuhan. Sefanya menubuatkan untuk memperingatkan Yehuda dan Yerusalem akan datangnya hari Tuhan yang dahsyat. Ya, pasal 1 ayat yang ke-14 silahkan saudara lihat dan saudara boleh baca ya. Kita lihat dulu pasal 1 ayat yang ke-14. 14 ya. Iya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan, ya, kalau kita lihat di sini, nah, di sini jelas sekali bahwa dijelaskan tentang hari Tuhan yang sudah dekat, hari Tuhan yang dahsyat. Sebagai ganjaran dan hukuman akibat kemerosotan moral dan kemunduran rohani karena pengaruh Raja Manasye Amon yang ya tidak adil tadi sebelum Yosia ya. Tema hari Tuhan mengacu pada kekudusan dan keadilan Allah yang harus menghancurkan dosa sekaligus menuntut bangsa-bangsa di dunia untuk bertanggung jawab di hadapannya. Di sisi lain, Allah yang berpengasihan juga mengajak umatnya untuk bertobat agar mereka menikmati berkat perjanjian covenant-nya. Ada kemungkinan peringatan Sefanya begitu mempengaruhi raja sehingga memicu gerakan reformasi zaman Yosia. Pada tahun ke-12 masa pemerintahannya Yosia, Raja Yosia mulai membersihkan bangsa dari penyembahan berhala dan kembali menghidupkan ibadah yang benar. 8 tahun kemudian ia memerintahkan untuk memperbaiki dan menyucikan bait suci Salomo. Pada saat itulah salinan kitab Torah ditemukan. 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 8. Terakhir yaitu terkait dengan garis besar. Ini kitabnya pendek, cuma 3 pasal ya. Ini kayaknya pendek-pendek ya, betul 3 pasal. Ya. Yang pertama itu penghakiman pada hari Yahweh, penghakiman atas isi seluruh bumi, penghakiman atas Yehuda pasal 1, penghakiman atas bangsa-bangsa pasal 2, penghakiman atas Yerusalem pasal 3, penghakiman atas isi seluruh bumi, ya, lalu pemulihan hari pada hari yang Yahweh. Ya. Itu terkait dengan introduksi kitab Sefanya. Ya, saya rasa ini yang bisa saya jelaskan. Ya, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.